warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengambil tema usaha yaitu kebab Baba Raffi. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum kebab Baba Raffi itu sendiri. Nah, dari yang kita tahu, pemilik dari kebab Baba Raffi ini bernama Pak Hendy Setiono. Wirausaha muda yang memulai bisnis kebabnya itu dari mengoperasikan satu gerobak kecil di Jalan Nginden, Semolo, Surabaya, Indonesia. Nah, kebab Baba Raffi ini memiliki nama yang unik ya. Mengapa sih bisa dinamai kebab Baba Raffi? Bagaimana asalnya, asal usulnya itu gimana? Nah, Baba sendiri itu diambil dari kata ayah. Mungkin putra dari Bapak Hendy Setiono ini suka memanggil ayahnya dengan sebutan Baba. Nah, kalau Raffi itu diambil dari nama putra pertama dari Pak Hendy Setiono. Jadilah usaha kebabnya yang bernama Kebab Baba Raffi. Nah, di tahun 2003 ini Pak Hendy Setiono itu memiliki modal pertamanya yaitu sekitar 4 juta yang ia pinjam dari adik perempuannya. Karena potensi yang sangat bagus, Kebab Turki Baba Raffi ini mulai membuka jenis usaha franchise di tahun 2005. Nah, Kebab Turki Baba Raffi ini telah berkembang pesat di seluruh Indonesia pada tahun 2007. Di tahun 2008, kantor pusatnya beralih dari yang awalnya di Surabaya beralih ke Jakarta dan melakukan rebranding logo. Beberapa penghargaan juga telah dicapai sejak tahun 2009 sampai sekarang. Beliau telah merekrut tenaga-tenaga profesional untuk manajemen yang lebih baik lagi. Kebab Turki Baba Raffi juga menuju ke luar negeri dan pembukaan outlet pertamanya itu berada di Malaysia dan Filipina. Pada tahun ke-11, outlet Baba Raffi ini telah mencapai lebih dari 1.200 outlet di seluruh dunia. Jadi yang dulunya hanya berkembang pesat di Indonesia, sekarang mulai berkembang pesat di seluruh negara. Dan pembukaan outlet pertamanya yaitu di Sri Lanka dan kemudian berada di Cina. Lanjut di tahun 2015 telah pembukaan outlet di Singapura, Brunei Darussalam, dan Belanda. Setelah itu melakukan rebranding warna utama Kebab Turki Baba Raffi yaitu ke hitam dan kuning. Selanjutnya yaitu di tahun 2016 di sini telah melakukan pembukaan outlet pertamanya yaitu di Bangladesh. Dan di 2017 telah mengembangkan kontainer kebab sebagai salah satu inovasi outlet Baba Raffi untuk memberikan pengalaman yang berbeda dari pecinta kebab Baba Raffi. Nah, di tahun 2019 telah melebarkan sayapnya dan kerjasama untuk outlet yang akan dibuka di India, melakukan reopen first outlet di Nginden, dan bersama Hendy Setiono Foundation berkontribusi membimbing UMKM yang ada di Indonesia dalam pengembangan, supervisi, dan membimbing bisnisnya. Ini bermula dari pengalaman Pak Hendy Setiono sendiri yang berjalan-jalan ke kawasan Timur Tengah. Di sana beliau banyak menemui penjual kebab di sepanjang jalan. Nah, Pak Hendy berpikir bahwa jualan kebab itu sangat lucu. Mereka makannya itu tidak harus duduk manis sambil membawa sendok dan piring. Mereka benar-benar grab and go food. Selain itu dagingnya pun besar dan unik, kata beliau. Nah, terus konsepnya juga yang baru, belum dikenal di Indonesia. Dengan mengadaptasikan rasa kebab yang lebih familiar dengan lidah masyarakat Indonesia, Pak Hendy akhirnya berhasil mendirikan Kebab Turki Baba Raffi. Baba Raffi ini memiliki sumber daya manusia. Nah, bagi siapa saja yang ingin bergabung di Kebab Baba Raffi ini harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya yaitu laki-laki atau perempuan, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMP atau MTS dan sederajat, memiliki kendaraan bermotor, tidak bertindik bagi laki-laki, tidak bertato, dan tidak sedang hamil bagi perempuan. Nah, sistem jam kerja sendiri ini memiliki dua, yaitu full time sama part time. Kalau yang full time ini wajib memiliki motor sendiri dan kerjanya itu 6 hari.
Shift pagi dimulai dari jam 9 sampai jam 6 sore, sedangkan yang shift siang dimulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kalau yang part time itu cuma 2 hari kerja, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Dan shift siang itu dimulai dari jam 1 sampai jam setengah 10. Jumlah pekerja itu merupakan patokan dari kinerja bisnis setiap outlet. Saat ini jumlah karyawan BB Raffi ini di semua outlet itu tersebar di Indonesia sudah lebih dari 4.000 orang. Nah, Pak Hendy ini akan memperkuat sumber daya manusia agar seluruh karyawannya itu memiliki kemampuan yang lebih untuk hasil yang lebih baik. Masuk ke segmentasi pasar produk kebab BB Raffi. 60% konsumen mereka adalah anak-anak muda. Usia 6-25 tahun merupakan usia rata-rata konsumen mereka. Tidak ada batasan minimal pendapatan. Kebab ini dapat dibeli oleh semua kalangan. 80% outlet mudah ditemukan di kota-kota besar Indonesia dan di luar negeri. Produk kebab BB Raffi berkonsentrasi dalam produk seperti kebab, roti ken, shawarma, dan burger bercita rasa Indonesia yang dijual ke beberapa segmen. Kita lanjut ke pemasaran produk kebab BB Raffi. Area pemasarannya telah tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia. Mempunyai banyak cabang dan cabang terbanyak ada di kota Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, dan Tangerang. Tidak hanya itu, mereka juga tersebar di kota-kota di luar Pulau Jawa, di antaranya Makassar, Palangkaraya, Pekanbaru, Palembang, Ternate, Samarinda, dan Palu. Ciri khas produk kebab BB Raffi, produknya inovatif. Kenapa bisa disebut inovatif? Karena kebab Turki BB Raffi selalu unggul dan menjadi pioner dalam berinovasi. Mereka menciptakan kebab tortilla hitam pertama dan unik di dunia untuk memberikan pengalaman baru yang berkesan bagi setiap orang. Kemasannya pun unik. Mereka memiliki cara khusus dalam membuka dan menarik kebab. Kebab Turki BB Raffi memegang hak paten internasional atas inovasi kemasan unik yang belum pernah ditemukan di dunia. Konsep kebab BB Raffi mengambil konsep kontainer, tipe baru dari outlet kebab dengan konsep kontainer yang lebih modern dan mudah dalam mobilisasi. Desain yang up-to-date dengan bahan besi dan pewarna coating sehingga menarik dan tahan lama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pesaing PT BB Raffi. Pesaing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha atau jenis usaha yang sama, yang mana perusahaan tersebut memiliki beberapa kemampuan atau sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan dan sumber daya perusahaan. Berikut daftar nama pesaing PT BB Raffi. 1. Kebab Kings, 2. Doner Kebab, 3. Corner Kebab, 4. Alibaba Kebab, 5. Kebab Sultan. Hasil riset top of mind, penjualan merek bisnis kebab, di mana kebab Turki BB Raffi menempati peringkat pertama dengan persentase 88,20%. Mitra kerjasama usaha, kebab Turki BB Raffi menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga bisnis, di antaranya 1. The Bridge sebagai konsultan franchise dan bisnis, 2. Universal Info Eskomindo sebagai manajemen sistem development, 3. Cimara sebagai manajemen marketing system, 4. PT Belfood Indonesia sebagai supplier daging sapi berkualitas untuk bahan baku utamanya. Menjadikan perusahaan ini tumbuh pesat dalam kurun waktu 1 tahun, terbukti dengan adanya lebih dari 30 cabang franchise yang tersebar di Indonesia. Omset usaha kebab BB Raffi. Omset usaha yang terhitung setiap satu franchise kebab BB Raffi terdiri dari
modal sebagai investasi awal sebesar 75 juta, di mana 75 juta ini sudah mencakup 1 unit gerobak, peralatan sudah lengkap dan rekrutmen karyawan. Pengeluarannya terdiri dari pemakaian bahan baku 10.700.000, biaya usaha 3.300.000, royalti fee 600.000, sehingga total pengeluaran 14.600.000. Keuntungan bersihnya sekitar 6.400.000 hingga 9.400.000. Omset investor per bulan dengan kios gerobak antara 700.000 hingga 800.000 per hari. Maka omset yang didapat sekitar 21 juta hingga 24 juta. Kendalanya, pertama, tantangan pertamanya mengalami kesulitan ketika karyawannya sakit. Padahal ia hanya memiliki 1 karyawan pada saat itu, akhirnya ia memutuskan untuk berjualan sendiri. Sampai-sampai ia rela bolos kuliah untuk berjualan kebab. Ia tidak peduli meskipun cuaca pada saat itu sedang hujan deras. Setelah meraup omset 100 juta di tahun pertama, Hendy sempat mengalami kerugian di tahun kedua. Kerugian tersebut terjadi lantaran buruknya sistem manajemen yang dilakukan. Minimnya pengawasan membuat omset dari bisnis kebabnya merosot tajam. Tahun kedua nyaris bangkrut karena tidak menggunakan sistem manajemen yang baik. Tidak pernah kontrol, tidak pernah cek stok. Di tahun kedua omset mengecil dan bahkan rugi juga. Namun kondisi tersebut bisa kembali normal dan bahkan meraup keuntungan kembali setelah melakukan pembenahan manajemen di internal perusahaan. Solusi yang diambil Baba Raffi ketika menghadapi tantangan adalah berpegang teguh pada prinsip dan pantang menyerah. Proses seperti itulah yang bisa ia lakukan sebagai bentuk dedikasinya sebagai pengusaha awal. Jika kita bersungguh-sungguh dan memprioritaskan bahwa bisnis ini harus berhasil, maka pasti ada jalan yang tersedia untuk kita tempuh menuju kesuksesan. Jangan menganggap bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah sebuah batu sandungan. Anggaplah tantangan yang datang setiap harinya itu sebagai pembelajaran baru untuk hidup kita. Ketika bisnisnya semakin besar, semakin banyak permintaan yang muncul melalui email. Isi emailnya adalah permohonan untuk membuka gerai Baba Raffi di berbagai negara. Itu bukti kalau brand Indonesia tidak kalah bersaing dengan brand negara lain. Ia bersyukur karena sudah bisa membawa brand Baba Raffi sebagai brand asli Indonesia. Adalah prospek usaha kebab. Membahas mengenai usaha kebab ini memang bisa dibilang sangat menjanjikan, di mana usaha kebab memiliki prospek yang kedepannya sangat cemerlang dan cerah, di mana usaha kebab bukan usaha baru, namun kepopulerannya sangat menarik. Tidak pernah ada matinya, di mana kebab ini terus berkembang pesat. Dokumentasi kebab Baba Raffi. Outlet kebab Baba Raffi di Cina dan juga dokumentasi kunjungan Presiden Joko Widodo dan cucunya di outlet kebab Baba Raffi yang berada di Jakarta. Dan suasana pemesanan kebab Baba Raffi melalui pemesanan aplikasi GoFood dan juga suasana outlet premium Baba Raffi di dalam mall. Dan juga suasana outlet kebab Baba Raffi diserbu oleh para kaum muda termasuk anak sekolahan.